Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Herani dengan NIM 23202020386111148 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Investasi Syariah. Kali ini yang akan saya bahas yaitu alokasi aset dan pemilihan sekuritas. Baik, langsung saja poin pertama yang akan saya bahas yaitu proses manajemen portofolio. Manajemen portofolio melibatkan 4 langkah utama. Yang pertama, penyusunan pernyataan kebijakan investasi. Dokumen ini mencakup tujuan investasi, kendala, dan pedoman yang memandu keputusan investasi. Tujuannya adalah memastikan semua keputusan investasi sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko investor. Yang kedua, analisis kondisi ekonomi dan pasar. Memahami tren ekonomi dan pasar untuk menentukan strategi investasi yang relevan. Yang ketiga, penyusunan portofolio. Mengalokasikan dana ke berbagai kelas aset berdasarkan kebijakan investasi dan ekspektasi pasar. Yang keempat, pemantauan dan penyesuaian. Secara berkala mengevaluasi kinerja portofolio dan memperbaruinya sesuai perubahan kebutuhan investor atau kondisi pasar. Proses ini bersifat dinamis, mengharuskan investor untuk terus menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan kebutuhan pribadi dan kondisi pasar. Adapun poin yang kedua yaitu siklus hidup investor perorangan. Strategi investasi berubah berdasarkan fase kehidupan. Yang pertama, fase akumulasi. Awal karir fokus pada pengumpulan aset dengan toleransi risiko tinggi. Penting untuk berinvestasi sejak dini untuk memanfaatkan efek penggabungan. Yang kedua, fase konsolidasi. Pertengahan karir fokus pada pelestarian modal dengan risiko sedang, penghasilan lebih besar dari pengeluaran, sehingga surplus dapat diinvestasikan untuk pensiun. Yang ketiga, fase pengeluaran, masa pensiun. Fokus pada perlindungan modal sambil menjaga daya beli terhadap inflasi. Kombinasi investasi konservatif seperti obligasi dan pertumbuhan seperti saham diperlukan. Yang keempat, fase pemberian hadiah. Fase ini dapat bersamaan dengan fase pengeluaran, fokus pada perencanaan warisan atau donasi. Setiap fase memiliki kebutuhan investasi yang berbeda, sehingga strategi harus disesuaikan berdasarkan usia, toleransi risiko, dan tujuan finansial. Adapun poin yang ketiga yaitu pentingnya asuransi dan cadangan kas. Sebelum memulai investasi, pastikan memiliki asuransi untuk melindungi dari risiko tak terduga seperti kematian, kecelakaan, atau cacat. Adapun juga cadangan kas, minimal 6 bulan biaya hidup untuk menghadapi keadaan darurat atau peluang investasi. Asuransi dan cadangan kas adalah fondasi keamanan finansial yang melindungi rencana investasi dari gangguan yang tak terduga. Adapun poin yang keempat yaitu alokasi aset. Alokasi aset adalah proses mendistribusikan kekayaan ke berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lain untuk mencapai tujuan investasi. Investor perlu mempertimbangkan risiko, cakrawala waktu, diversifikasi. Diversifikasi internasional memberikan keuntungan tambahan dengan mengurangi risiko pasar lokal. Keputusan alokasi aset adalah faktor utama dalam menentukan kinerja portofolio jangka panjang. Adapun poin yang kelima yaitu sasaran investasi. Sasaran finansial dibagi menjadi jangka pendek, dana darurat atau uang muka rumah, investasi berisiko rendah lebih cocok. Jangka panjang, contohnya pensiun atau pendidikan anak. Investasi berisiko tinggi dapat membantu mencapai sasaran ini karena cakrawala waktu lebih panjang. Yang ketiga, prioritas rendah. Contoh, liburan mewah atau dekorasi rumah. Setiap sasaran membutuhkan pendekatan investasi yang berbeda sesuai dengan tingkat prioritas dan jangka waktunya. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.